Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 468. Di dunia surga dan manusia, ketika namaku disebutkan, tidak ada yang tidak tahu, tidak ada yang berani. Dev berkata dengan sangat arogan. Tapi Dev mengatakan yang sebenarnya, terutama dalam pertempuran pertama di gerbang Dao, hampir tidak ada biksu yang memasuki tangga ke langit yang tidak mengenalnya. Tuan Chen luar biasa. Tiwin mengacungkan jempolnya. Segera, dua sosok datang dengan tergesa-gesa ke arah mereka, keduanya seperti api yang menyala-nyala, dengan topeng di wajah mereka. Ketika Dev melihat kedua orang ini, alisnya langsung mengerutkan kening. Terutama wanita dari mereka berdua, Dev memiliki perasaan yang sangat akrab ketika dia melihatnya untuk pertama kalinya. Saudara Ning. Ketika mereka berdua tiba di depan Dev, Dev menyapa Zeke dan mengepalkan tinjunya. Zeke tidak bisa menahan diri untuk terkejut ketika dia melihat Dev diikuti Tiwin bersama-sama, dan kemudian dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Rekan Taois Chen, apakah kau berhasil menantang?" Dev mengangguk, lalu menatap Yuki di samping Zeke dan bertanya, "Saudara Ning, orang di sampingmu ini." "Oh, ini kakak perempuanku," kata Zeke. "Mengapa saya memiliki perasaan yang sangat akrab ketika saya melihat kakak perempuan Anda?" Dev menatap Yuki dengan tegas, lalu mengulurkan tangannya dan berkata, "Halo." Dev ingin mendekati Yuki sebentar, lalu merasakan aura lawan dengan hati-hati. Tapi Yuki mundur selangkah dan terlihat sangat waspada. "Maaf, kakak perempuan senior saya sangat introvert dan tidak akan berhubungan dengan laki-laki." Zeke buru-buru menjelaskan. Setelah Dev mendengar ini, dia hanya bisa tersenyum tanpa daya. Mustahil baginya untuk berpikir bahwa orang di balik topeng ini adalah Yuki, wanita yang dia rindukan. "Rekan Taois Chen, sekarang setelah kau berhasil menantang, kau bisa naik ke level kedua. Kami masih perlu menantang." Setelah Zeki selesai berbicara, dia menatap Tiwin dengan dingin, dan dia akan melakukannya. Tiwin melirik Dev, tidak berbicara, tapi bersembunyi di belakang Dev. "Saudara Ning, kau tidak perlu menantang lagi. Dia telah ditaklukkan olehku, dan dia sekarang adalah pengikutku, dan Anda juga bisa langsung menuju lantai 2. Dev berkata. "What? Apa?" Zeke tercengang, dan menatapnya dengan tak percaya. "Bagaimana kau bisa menaklukkannya? Apakah itu masih bisa ditundukkan?" "Tentu saja, mereka juga biksu yang memiliki daging, darah, dan pikiran, bukan robot," Dev menjawab. Tapi setelah berbicara, Dev tersenyum tak berdaya. Dia mengibaratkan bahwa biksu bukan robot, dan mungkin pihak lain sama sekali tidak mengerti apa itu robot. Lagi pula, hanya dunia sekuler yang tahu apa itu robot. Tapi, entahlah, orang di seberangnya adalah Zeke, yang juga berasal dari dunia sekuler. Tentu saja dia tahu apa itu robot. "Rekan Taois Chen, apakah kau ingin menipu kami?" Zeke masih tidak percaya. "Untuk apa aku membohongimu? Jika Anda tidak percaya, Anda akan tahu ketika Anda keluar." Dev meraih Tiwin, pikirannya melintas, dan mereka langsung muncul di luar tangga menuju langit. Melihat kepergian Dev dan Tiwin yang tanpa dosa, Zeke mati rasa. "Brengsek, persetan." Zeke mengutuk, bagaimana dia bisa membunuh Dev kali ini? Saat Tiwin meninggalkan tangga ke langit, dunia di lantai pertama tangga mulai diselimuti cahaya putih. Semua biksu dunia surga dan manusia yang memasuki tingkat pertama merasakan gelombang aneh di tubuh mereka saat ini, dan kemudian ada tanda izin pada mereka. Dan para biksu dari dunia surga dan manusia, semuanya telah diteleportasi oleh kekuatan yang sangat besar. "Ada apa? Mengapa saya keluar? Saya belum menantang, mengapa saya langsung dikirim? Tanda izin ini, dapatkah saya mendapat tanda izin ini meskipun saya belum menantang level pertama?" Banyak biksu yang tersebar semuanya tercengang satu persatu. Kelly juga bingung, melihat sekeliling dengan kosong, melihat sosok Dev, lalu berlari. Cesarlin dan Taois Walis dan yang lainnya juga tampak bingung. Mereka tidak mengerti mengapa orang-orang ini diteleportasi dalam waktu singkat setelah mereka memasuki lantai pertama. Dan gerbang cahaya di tangga batu besar di lantai pertama tangga ke langit perlahan-lahan menghilang. "Tuan Chen, apa yang terjadi?"
Cesarlin bersama Taois Walis dan yang lainnya maju ke depan Dev dan bertanya. Jangan gugup, tidak masalah, tidak masalah. Dev melihat tatapan gugup Cesarlin dan Taois Walis, dia buru-buru berkata. Tiwin di samping, melihat orang-orang kuat seperti Cesarlin dan Taois Walis, yang juga menghormatinya. Dia merasa beruntung. Sepertinya dia tidak bersama orang yang salah. Dev, apa yang terjadi? Mengapa kita semua dipindahkan? Kelly bertanya pada Dev. Penjaga lantai pertama dibawa keluar olehku, jadi tentu saja orang-orang di dalam otomatis dikeluarkan. Dev berkata. Tuan Chen, apakah kau membicarakan orang ini? Cesarlin menatap Tiwin. Taois Walis juga melirik Tiwin, dan berkata dengan ekspresi bingung, biksu alam surgawi? Dev mengangguk, namanya Tiwinan, dan dia juga seorang biksu dari alam surga. Karena kesalahan kecil, dia dipenjara di lantai pertama tangga ke langit, bertindak sebagai penjaga. Saya telah merusak segel penjara di tubuhnya, jadi saya membawanya keluar. Kau merusak segel tahanan? Taois Walis terkejut, jika Anda membuka segel penjara sesuka hati, Anda akan dihukum oleh surga. Jika lawan adalah orang yang memiliki kekuatan tinggi, kekuatan surga itu sangat menakutkan. Taois Walis juga seorang biksu dari alam surgawi, jadi dia sangat paham tentang ini. Ah, santai, tidak terlalu kuat, hanya kekuatan abadi Dewa Emas kecil, kekuatan jalan surga sangat lemah. Dev berkata dengan santai. What? Apa? Dewa Emas kecil. Sialan. Semua orang melihat Dev dan mereka semua tercengang. Kekuatan abadi Dewa Emas, tidak ada apa-apanya di mata Dev. Zeke, yang berada tidak jauh darinya benar-benar ingin membenturkan kepalanya ke dinding dan mati saat mendengar kata-kata Dev. Tuan Chen benar-benar luar biasa. Segel tahanan saya dicetak oleh biksu abadi Dewa Emas, tetapi Tuan Chen dengan mudah memecahkannya dan memblokir kekuatan jalan surga. Kata-kata Tiwin juga menegaskan bahwa Dev tidak sedang menyombongkan diri. Saat ini, tidak ada yang berbicara lagi, karena mereka tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, beberapa orang sudah mulai menuju langsung ke lantai 2. Beberapa bahkan mendatangi Dev Chen dan bersujud. Tuan Chen, aku ingin tahu apakah kau akan pergi ke lantai 2. Jika kau pergi, bawalah juga para penjaga di lantai 2, sehingga kita juga bisa mendapatkan manfaat darinya. Jika Dev membawa juga penjaga level kedua, semua yang masuk level kedua juga bisa mendapatkan tanda izin. Tentu saja aku akan pergi. Itu ada 9 lantai tangga, lalu ada 9 penjaga, aku ingin membawa mereka semua. Dev mendongak ke tangga yang menjulang tinggi di depannya dan berkata, meskipun semua orang tahu bahwa itu menyombongkan diri, masih banyak orang yang bersemangat. Meskipun mereka hanya mengikuti Dev seperti keledai, bukankah mereka juga akan melewati tangga lantai 9 dan mencapai alam surgawi? Aku juga akan pergi ke lantai 2. Kelly menjadi bersemangat saat ini. Karena Dev sangat kuat, dia tidak akan berada dalam bahaya jika dia mengikuti Dev. Kelly, jangan main-main. Meskipun kau tidak dalam bahaya di lantai pertama, bukan berarti kau bisa aman di lantai 2. Cesarlin berteriak pada Kelly. Bodoh amat, aku akan pergi. Kelly langsung memeluk Dev. Setelah Dev melihat ini, dia tersenyum tak berdaya, biarkan dia mengikuti saya. Dengan saya, seharusnya tidak ada bahaya di bawah lantai 4. Saya juga akan melindungi Tuan Chen dengan jiwa dan raga saya. Tiwin juga buru-buru berbicara saat ini. Meskipun Tiwin tidak dapat menantang penjaga tingkat kedua, masih mungkin untuk berurusan dengan para biksu di dunia tingkat kedua. Setelah melihat ini, Cesarlin mengangguk dan setuju bahwa Kelly akan memasuki lantai 2. Dev meraih tangan Kelly, dan Tiwin mengikutinya dengan cermat, dan mereka bertiga melompat dan langsung menuju tangga batu kedua. Adik, apa yang harus kita lakukan? Haruskah mengikuti dia, menunggu tanda izin? Yuki bertanya pada Zeke. Wajah marah Zeke berubah menjadi hijau pada saat ini, dan pada akhirnya dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya dan berkata, itu satu-satunya cara. Saya ingin melihat berapa banyak lantai yang Dev dapat capai. Setelah berbicara, Zeke dan Yuki juga melompat, dan mereka berdua menuju ke anak tangga batu kedua. Dev dan yang lainnya melangkah ke lantai 2. Dunia di lantai 2 tampaknya telah sedikit berubah dari lantai pertama,
tapi itu hanya sedikit. Karena dunia lapis kedua ini tampaknya sangat sunyi, belum lagi aura tipis langit dan bumi, tidak ada sumber daya di tempat ini. Tiwin melihat pemandangan ini dan berkata sambil tersenyum masam, saya tidak tahu berapa banyak orang yang menginjakan kaki di lantai pertama dan kedua. Bahkan tidak ada jumlah sumber daya yang cukup untuk mereka perjuangkan. Ada juga biksu di dunia ini, yang semuanya dibantai seperti mangsa, dan tanpa sumber daya, kekuatan biksu akan sangat berkurang dan mereka perlahan-lahan akan mati. Saya percaya bahwa dalam 100 tahun ke depan, dunia ini juga akan dihancurkan, dan kemudian dunia baru akan tercipta. Seluruh galaksi kosmik memiliki dunia yang tak terhitung jumlahnya, hanya dunia kecil, di mata para dewa agung dari surga, itu sama sekali bukan apa-apa. Ayo pergi, lihat dan cari tahu, di mana penjaga lantai 2 ini. Dev melihat ke puncak gunung yang tak terbatas, tetapi dia juga sedikit bingung, tidak tahu harus pergi kemana. Tuan Chen, saya pikir kita harus berpisah dalam mencarinya, jadi bisa lebih cepat. Tiwin berkata. Oke, saya punya slip giok transmisi suara di sini. Siapapun yang mengetahuinya terlebih dahulu, hubungi pihak lain secara langsung. Dev memberi Tiwin kepingan slip giok transmisi suara. Tiwin mengangguk, dan setelah mengambil slip giok transmisi suara, sosoknya langsung menghilang. Ayo, kita pergi juga. Dev membawa Kelly dan melompati puncak gunung. Dari waktu ke waktu, Dev dan yang lainnya akan bertemu dengan seorang biksu, dan biksu ini juga merupakan penantang dari dunia surga dan manusia. Di dunia lapis kedua ini, sepertinya tidak ada biksu penghuni tempat ini lagi. Ini tidak mungkin, mungkinkah semua biksu di lantai 2 ini telah terbunuh? Dev sedikit mengerutkan kening. Saat Dev bersama Kelly sedang mencari para biksu di dunia kedua, dua sosok dengan cepat mendekati mereka. Ternyata, mereka berdua adalah dua saudara perempuan, Cercei dan Chalcei yang telah memasuki tingkat kedua. Tuan Chen, mengapa Anda sudah datang ke lantai 2 begitu cepat? Setelah melihat Dev, Cercei bertanya dengan heran. Tuan Chen benar-benar luar biasa, dan Anda bisa melewati lantai pertama dengan mudah. Chalcei juga memuji Dev. Ketika Kelly melihat kedua orang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot. Dia selalu merasa bahwa dua saudari memiliki niat buruk dan merampok laki-lakinya untuk diri mereka sendiri. Jika kedua wanita ini mengejar Dev, Kelly menyimpulkan bahwa Dev tidak dapat menahannya. Bagaimanapun, mereka adalah saudari kembar. Identitas ini adalah godaan yang fatal bagi laki-laki. Kalian berdua masih di lantai 2, apakah kau sudah menemukan penjaga di lantai 2? Dev bertanya. Depan Tuan Muda Ming. Saya menemukannya, tetapi lawan terlalu kuat, dan kami dua saudari perempuan sama sekali bukan lawannya. Kami hanya bisa berkeliaran di sekitar sini, mencari beberapa sumber daya untuk berlatih terlebih dahulu, dan melihat apakah kami dapat menemukan kesempatan untuk menantang lagi. Cercei berkata tanpa daya. Kau bawa aku ke sana, mungkin aku bisa membantumu melewati level ini. Dev berkata. Tuan Chen, kau perlu menantang diri sendiri untuk memanjat tangga. Bagaimana kamu dapat membantuku? Jika kami dapat saling membantu, kedua saudara perempuanku pasti sudah memanjatnya bersama-sama sejak lama. Chalcei berkata, kau bawa aku ke sana dulu, dan aku akan menjelaskannya padamu nanti. Dev sedikit bersemangat. Dev tidak menyangka akan semudah itu menemukan penjaga. Cercei dan Chalcei mengangguk, lalu terbang menuju puncak gunung bersama Dev. Ketika mereka mendarat di tempat terbuka yang luas di puncak gunung, seluruh gunung mulai bergetar dan berguncang. Segera setelah itu, seorang pria berjubah datang perlahan. Ketika dia melihat Dev dan yang lainnya, dia sedikit mengerutkan kening, kembalilah dan berlatihlah. Apakah Anda ingin lulus ujian dengan kekuatan kecil Anda? Senior, kali ini bukan kami dua saudari perempuan, ini tantangan Tuan Chen. Cercei berkata dengan tergesa-gesa. Pria berjubah kain itu melirik Dev, dan berkata dengan jijik, bodoh, tingkat 3 alam Mahayana. Dia bahkan tidak sebagus kalian berdua, aku tidak tertarik. Pria berjubah kain itu berbalik untuk pergi, dan saat pria itu berbalik, sebuah pedang tiba-tiba terayun keluar. Kehampaan di sekitar meledak dalam sekejap, dan ribuan hujan pedang menghujam pria itu.
Tubuh pria berjubah itu langsung menghilang dari tempatnya, dan ketika dia muncul kembali segera setelah itu, dia sudah lolos dari hujan pedang. Hah, biksu pedang. Pria berjubah kain itu menatap Dev dengan heran. Senior, saya adalah biksu universal, saya bisa melakukan apa saja. Dev tertawa. Saya tidak peduli Anda biksu apa, Anda juga bisa merasakan hujan pedang milik saya. Setelah pria berjubah itu selesai berbicara, tiba-tiba ada pedang ekstra panjang di tangannya, dan hujan ribuan pedang pecah ke arah Dev. Dev mengerutkan kening, dia tidak menyangka lawannya juga menggunakan pedang, dan itu sangat kuat. Boom! Duar! Dev buru-buru melambaikan pedangnya untuk melawan, meledak dengan niat pedang yang tak terkalahkan. Dalam sekejap, seluruh dunia berubah menjadi lautan pedang. Kelly dan dua saudari perempuan Cercei dan Chalcei menghindar ke kejauhan. Niat pedang Dev dan hujan pedang pria berjubah bertabrakan dengan ganas di udara, cahaya pedang seperti pelangi, aura pedang vertikal dan horizontal, dan seluruh gunung seolah tenggelam oleh lautan pedang. Sosok keduanya bergerak melewati hujan pedang, begitu cepat sehingga hampir mustahil untuk ditangkap dengan mata telanjang. Dev merasa bahwa niat pedang lawan sangat ganas, dan setiap pedang membawa kekuatan yang menghancurkan, seolah-olah akan menghancurkan dunia. Dev sama sekali tidak berani ceroboh. Pedang panjang di tangan pria berjubah menari seperti angin, dan cahaya pedang berkelap-kelip, membentuk tirai pedang, mencoba menahan serangan lawan. Ilmu pedangmu bagus, tapi masih jauh dariku. Pria berjubah itu mencibir, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba bergetar, dan cahaya pedang langsung berubah menjadi ribuan bayangan pedang, mengalir seperti hujan lebat. Dev mengerutkan kening, dia tahu bahwa ilmu pedang lawan telah mencapai level yang sangat tinggi, dan dia takut akan sulit untuk melawan dengan kekuatannya saat ini sendirian. Tapi dia tidak gentar, sebaliknya, dia terus-menerus merasakan niat pedang lawan dalam pertempuran, mencoba menemukan kekurangan di dalamnya. Dev tiba-tiba melesat dengan pedang panjang di tangannya, cahaya pedang itu seperti kilat, langsung menembus tirai pedang lawan, dan mengarah langsung ke tenggorokan pria berjubah kain itu. Jejak keterkejutan melintas di mata pria berjubah itu, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dengan kilatan sosoknya, dia dengan mudah menghindari pukulan fatal Dev, dan kemudian dengan pedang backhand, pedang itu seringan naga, dan langsung menuju ke dada Dev. Pedang lawan, dan mengarah langsung ke tenggorokan pria berjubah kain itu. Dev merasakan penindasan yang kuat, dia tahu bahwa jika pedang ini menebasnya, dia pasti akan mati. Dia tidak berani menerimanya secara langsung, dan sosoknya mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, sosoknya melintas dan langsung menghilang di tempatnya. Kemudian dia muncul di belakang pria berjubah kain itu, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba menusuk. Pria berjubah kain itu sepertinya sudah menduganya sejak lama, dan sosoknya melintas, dengan mudah menghindari serangan itu. Kemudian dia mengayunkan pedang itu secepat kilat, dan langsung menuju ke belakang punggung Dev. Dev merasa merinding, dia tahu dia tidak bisa menghindarinya, jadi dia hanya bisa memilih untuk berusaha menahannya. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba bergetar, dan cahaya pedang langsung berubah menjadi bayangan pedang besar, bertabrakan dengan cahaya pedang lawan. Boom! Agesa! Blaar! Dua kekuatan pedang yang kuat bertabrakan dengan keras di udara, dan seluruh gunung terguncang olehnya. Dev merasakan kekuatan anti getaran yang kuat, sosoknya tanpa sadar mundur beberapa langkah, dan jejak darah meluap dari sudut mulutnya. Pria berjubah itu tidak berhenti, ribuan pedang menghujani seperti air pasang yang mengamuk, gelombang demi gelombang. Setiap aura pedang mengandung kekuatan yang kuat, seolah-olah menghancurkan ruang ini. Dev bertahan dengan sekuat tenaga, pedang pembunuh naga di tangannya menari dalam hujan pedang yang lebat, dengan lingkaran cahaya perak. Setiap kali pedang diayunkan, disertai dengan suara benturan logam yang keras, seolah-olah terdengar genderang perang. Kau punya beberapa keterampilan. Pria berjubah itu mendengus dingin, dan pedang panjang di tangannya bergetar tiba-tiba, dan kepadatan hujan pedang langsung meningkat beberapa kali lipat. Dev diam-diam mengerang di dalam hatinya, ilmu pedang pria ini tidak hanya kuat, tetapi juga bervariasi, yang membuatnya sedikit kewalahan. Namun semangat pantang menyerah dalam tulangnya bangkit sepenuhnya, dan dia meraung, kalau begitu mari kita coba.
Ilmu pedang 9 bayangan. Dev menunjukkan keahlian pedang uniknya sendiri dan menuangkan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya ke dalam pedang tanpa syarat. Ditemani oleh 6 sosok yang muncul pada saat bersamaan, Dev, yang awalnya bertarung sendirian, kini mengepung pria berjubah itu. Tubuh pedang-pedang pembunuh naga bersinar terang, dan setiap pedang melambai dengan momentum yang tak terhentikan, seolah-olah menghancurkan semua rintangan di depannya. Pria berjubah itu mengerutkan kening, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba jatuh ke tanah. Berdiri diam seperti gunung. Pria berjubah itu berteriak keras, dan pada saat yang sama pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, dan pria berjubah itu dikepung. Pria berjubah itu tetap tidak bergerak, tetapi pedang panjang di sampingnya sepertinya terus-menerus menyerang menurut pikiran pria berjubah kain itu. Untuk sementara, pukulan pedang dari keduanya bertabrakan dengan sengit di lautan pedang, dan aura pedang meluap. Kemanapun mereka pergi, bebatuan di puncak gunung retak satu demi satu dan berubah menjadi debu. Tanah dipotong menjadi jurang tak berdasar oleh energi pedang, dan seluruh puncak gunung tampaknya dirusak oleh tangan raksasa. Dalam pertempuran sengit ini, Dev secara bertahap jatuh ke dalam keadaan yang aneh luar biasa. Tidak ada gangguan lain dalam pikirannya, hanya ilmu pedang pria di depannya di matanya. Setiap kali lawan melakukan gerakan pedang, setiap gerakan terlihat jelas di matanya seperti gerakan lambat. Dia mulai memahami beberapa hal baru dari ilmu pedang lawan, dan ilmu pedang yang rumit itu secara bertahap menjadi terorganisir di bawah pemahamannya. Itu saja, kekurangan dalam trik ini ada di sini. Dev bermeditasi di dalam hatinya, dan 6 klon langsung bergabung menjadi satu tempat. Pada saat yang sama, pedang pembunuh naga di tangan Dev tiba-tiba mengubah lintasannya, tidak lagi melawan dan menyerbu secara membabi buta. Sebaliknya, dia dengan cerdik menghindari ujung ilmu pedang pria itu, mencari kelemahan di dalamnya untuk melakukan serangan balik. Pria berjubah itu memperhatikan perubahan Dev, dan sedikit kejutan melintas di matanya. Sangat menarik, kau benar-benar dapat memahami niat pedang dalam pertempuran, tetapi apakah menurut Anda itu akan membuat Anda menang atas saya? Pria berjubah kain itu juga bergerak, dan momentum orang itu tiba-tiba naik. Ilmu pedangnya juga telah mengalami perubahan yang luar biasa, dan aura pedang, yang awalnya menang berdasarkan kuantitas, menjadi lebih kental saat ini. Setiap aura pedang tampaknya mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan ruang yang dilewati aura pedang sedikit terdistorsi. Domain pedang meteor bintang. Dengan teriakan ringan dari pria berjubah itu, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari urat-urat bumi, seperti bima sakti yang terbalik. Energi pedang ini bukanlah energi biasa, itu masing-masing menyiratkan lintasan bintang-bintang, dengan rasa tertekan seperti gravitasi benda langit. Dev hanya merasa kakinya terjebak dalam lumpur, dan meridian seluruh tubuhnya terasa sakit di bawah kekuatan besar bintang-bintang. Pedang pembunuh naga di tangan Dev langsung dimasukkan ke dalam tanah, dan bersamaan dengan teknik konsentrasi hati yang mesum milik Dev, pedang itu menyerap semua energi pedang jatuh bintang dalam jarak 10 kaki darinya. Mata pria berjubah menyusut sedikit, dan zona serapan yang tiba-tiba muncul di alam pedang menghentikan serangannya untuk sesaat. Brengsek, kau bisa menyerap energi pedang. Postur pedang pria berjubah telah berubah drastis. Pedang panjang di tangannya menggambar lintasan misterius, cahaya pedang membelah yin dan yang, separuh kiri pedang menyala ganas seperti matahari, dan separuh kanan pedang dingin seperti bulan. Boom! Duar! Cahaya kuat yang menyilaukan meledak di pertukaran energi pedang, dan roda pedang hancur bertabrakan dengan matahari dan bulan, merobek 3 celah gelap di kehampaan. Mulut Dev mengalir darah, pedangnya yang panjang hampir terlepas, seluruh tubuhnya retak menjadi jaring, dan darah terus meluap. Dev menatap pria berjubah kain itu dengan ekspresi kaget di matanya. Dia tidak menyangka penjaga tangga kedua begitu mesum. Orang seperti Gabriel, bagaimana mereka bisa sampai ke tingkat keempat? Dev, apakah kau baik-baik saja? Kelly bertanya dengan gugup ketika dia melihat ini. Cercei dan Calcei juga tampak bingung. Kakak, ketika kita menantangnya, orang itu sepertinya tidak begitu kuat, kan? Calcei bertanya. Ini ada di sini. Sama sekali tidak,
apakah orang ini sengaja menargetkan Tuan Chen? Cercei juga merasa sangat aneh. Jika pria berjubah ini begitu kuat seperti sekarang, mereka dua saudara perempuan takut mereka akan kalah dalam satu gerakan? Brengsek, apakah kau menargetkanku? Dev bertanya kepada pria berjubah itu. Mengapa kau bertanya seperti itu? Pria berjubah itu bingung. Sial, dengan kekuatanmu saat ini, tidak ada yang akan dengan mudah bergegas ke tingkat keempat, mereka tidak akan bisa melewati level ini. Dev sangat marah, ini terlalu tidak adil. Kau jelas memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi kau menyembunyikan kekuatanmu dan berpura-pura menjadi tingkat 3 alam Mahayana. Anda bisa membohongi saya, tidak bisakah Anda membiarkan saya menargetkan Anda? Pria berjubah itu tersenyum. What, bodoh, saya memang tingkat 3 alam Mahayana. Untuk apa aku membohongimu? Dev mengaum, dia sangat marah. Tidak mungkin, biksu tingkat 3 alam Mahayana, sama sekali tidak mungkin untuk memiliki kekuatan ini. Pria berjubah itu tidak mempercayainya. Anda periksa saja, saya tidak akan bergerak, Anda bisa melihat wilayah saya sekarang. Dev membuka tangannya dan membiarkan pria berjubah itu menyelidiki secara langsung. Ketika pria berjubah kain melihat ini, kesadaran ilahi memasuki tubuhnya. Hah? Kau benar-benar tingkat 3 produk dari alam Mahayana. Anak sepertimu benar-benar menentang surga. Pria berjubah itu tampak sangat terkejut. Aku benar-benar sial, kau benar-benar memukulku habis-habisan. Dev tidak bisa berkata-kata. Saya sangat menyesal, saya akan memberi Anda tanda izin sekarang. Anda bisa naik ke tingkat berikutnya. Pria berjubah kain itu tersenyum malu. Saya tidak ingin tanda izin, saya hanya ingin tahu, siapa nama senior. Dev bertanya. Shrioli, pria berjubah kain mengepalkan tinjunya, rekan Taois memiliki kekuatan seperti itu di usia muda. Anda pasti memiliki kehidupan yang luar biasa. Bolehkah saya tahu nama rekan Taois? Nama saya Dev Chen. Saya ingin tahu, apakah senior bertindak sebagai penjaga di sini secara sukarela atau dipaksa? Dev sengaja bertanya. Faktanya, Dev sudah lama tahu bahwa orang-orang ini semuanya adalah tahanan, Tiwin sudah mengatakannya. Siapa yang mau secara sukarela berada di tempat ini? Tempat di mana burung-burung bahkan tidak bisa buang air besar. Saya dipenjara di sini. Hampir semua biksu yang setingkat saya, jadi saya membiarkan mereka naik, sehingga saya bisa santai. Shrio berkata, Senior lumayan, tapi saya tidak tahu, mengapa Anda dipenjara di sini? Dev penasaran, jadi dia bertanya. Tidak akan bilang, tidak bilang. Shrio menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Senior, jika aku bisa menyelamatkanmu dari sini, aku ingin tahu bagaimana kamu bisa membalasku? Dev sangat ingin Shrio ini bekerja untuk dirinya juga, tetapi tidak mungkin untuk mengatakannya secara langsung. Tidak perlu membicarakannya, saya memiliki segel tahanan pada saya, dan saya tidak akan pernah pergi dari sini kecuali saya diampuni. Jangan bicara lagi, aku akan memberimu tanda izin, sebaiknya kau pergi. Shrio sama sekali tidak percaya dengan apa yang Dev katakan. Litua, Tuan Chen tidak bercanda. Pada saat ini, sosok Tiwin muncul. Ketika Shrio melihat Tiwin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tiwin, mengapa kau ada di sini, bukankah kau juga di penjara? Aku di penjara di lantai 1, tapi aku tidak menyangka kau di lantai 2. Tiwin tersenyum dan berkata, Mengapa, apakah kalian berdua saling kenal? Dev berkata dengan heran. Hehehe, Tiwin tersenyum, saya bukan satu-satunya yang mengintip putri peri emas mandi, kami berdua menontonnya bersama-sama. Dev terkejut, dia memandang Shrio dengan tidak percaya. Mengenakan jubah, memegang pedang panjang, dan terlihat seperti biksu abadi yang agung, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Brengsek, sialan, diam kataku, Shrio memelototi Tiwin. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dev mengerti mengapa Shrio tidak mengatakan mengapa dia di penjara, karena dia merasa malu. Litua, Tuan Chen dapat membuka segel penjara dan membantumu keluar dari sini. Anda hanya perlu setia kepada Tuan Chen selama 300 tahun. Tiwin berkata pada Shrio. Benarkah itu? Shrio menatap Dev. Dev mengangguk, iya.
Untuk membuka segel penjara, kau akan dikutuk oleh surga. Bisakah kekuatanmu menahan kekuatan surga Dewa Emas Biksu Abadi? Shiryo menatapnya dengan tak percaya dan bertanya. Dev melihat Shiryo, dia menemukan bahwa orang ini lebih jujur daripada Tiwin. Tiwin bahkan tidak memberitahunya, dan dia hampir musnah oleh hukum murka dari surga. Kekuatan jalan surga dari seorang Dewa Emas biasa tidak perlu dikhawatirkan. Dev berkata dengan tenang. Shiryo memandang Dev dengan kaget, dan berkata dengan tidak percaya, rekan Taois, apakah kau membual tentang hal itu? Seorang biksu tingkat 3 alam Mahayana sebenarnya mengatakan bahwa kekuatan surgawi biksu abadi tidak cukup untuk dikhawatirkan, ini terlalu menyombongkan diri. Litua, apa yang kau bicarakan omong kosong, bagaimana mungkin Tuan Chen menyombongkan diri? Kekuatan surgawi biksu abadi bahkan tidak membutuhkan Tuan Chen untuk mengambil tindakan. Hewan peliharaan kecil yang dia pelihara dapat mematahkan kekuatan surgawi. Tiwin berkata, "What, apakah itu benar?" Shiryo mengerutkan kening, dia tidak bisa mempercayainya. Dev tidak berbicara omong kosong, dia hendak memecahkan segel tahanan untuk Shiryo. Hei, bocah edan, kau tidak bisa terlalu ceroboh. Binatang penelan langit saya tidak bisa keluar sesuka hati kapanpun kau mau, tetapi dia hanya akan keluar kapanpun dia mau. Jika murka surga datang dan binatang penelan langit saya tidak keluar, dapatkah kau menahannya sendiri? Raja Iblis Awan Merah bertanya. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung menghentikan gerakannya dan ragu-ragu untuk sementara waktu. Tuan Chen, Litua ini tidak percaya, kau bisa menunjukkannya padanya. Tiwin mendesak. Lu tidak adil. Betul, lagi pula aku tidak begitu percaya, kata Shiryo. Kita coba saja. Setelah Dev selesai berbicara, dia menekan telapak tangannya langsung ke tanah, dan segel tahanan itu muncul di jalan dalam sekejap. Garis merah yang sama mengalir dengan darah Shiryo. Dev menggunakan metode yang sama untuk menghilangkan segel penjara di tubuh Shiryo. Shiryo hanya merasakan kekuatan di tubuhnya menghilang dalam sekejap, dan kemudian dia menyadari bahwa segel penjara di tubuhnya telah hilang. Ini benar-benar rusak, dan aku juga bebas. Shiryo melompat dengan gembira, seperti anak kecil. Dia pikir dia akan terjebak di tempat ini selama sisa hidupnya, dan dia tidak menyangka akan keluar dari penjara ini. Baginya, ini adalah kesempatan besar. Terima kasih, Tuan Chen. Shiryo dengan hormat memberi hormat kepada Dev. Tidak perlu terlalu sopan senior. Aku memberimu kebebasan, dan Anda akan melayani saya selama 300 tahun, yang merupakan pertukaran yang setara. Dev berkata. Shiryo menggelengkan kepalanya, bahkan jika saya bekerja untuk Tuan Chen selama 300 tahun, saya harus tetap berterima kasih kepada Tuan Chen. Tuan Chen dapat dianggap sebagai orang tua regeneratif saya. Senior, aku serius. Dev buru-buru melambaikan tangannya, lalu bertanya. Senior, saya ingin tahu, Anda juga di penjara, apakah keadaan kekuatan Anda sama dengan Senior Nan? Ya, kekuatan saya saat ini kurang dari 30% dari kekuatan penuh saya. Jika saya memiliki kekuatan penuh, bahkan jika Tuan Chen sangat berbakat, Anda tidak akan bisa menghentikan saya. Shiryo berkata. Setelah Dev mendengar ini, dia sangat bersemangat. Ini semua adalah biksu abadi yang agung. Ketika saatnya tiba untuk pulih, bahkan jika dia mencapai alam surgawi, dia bisa berjalan menyamping tanpa diganggu. Dia tidak selalu bisa mengandalkan Tuan Si, dia harus memiliki kekuatannya sendiri. Meskipun dia belum dipromosikan ke alam surgawi, Dev memiliki banyak teman dan pembantu dari alam surgawi. Beberapa Raja Iblis, Taois Walis, leluhur pola ilahi, Iblis formasi, ditambah Tiwinan dan Shrioli. Mereka semua adalah biksu abadi dari alam surgawi, dan ketika formasi besar langit dan bumi lenyap, mereka semua akan kembali ke alam surgawi. Semakin Dev memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Tetapi pada saat ini, langit dan bumi bergetar, dan kekuatan yang menakutkan jatuh dari langit. Tuan Chen, hati-hati, murka surga akan datang. Shiryo mengingatkan dengan keras. Semua orang mundur satu demi satu, bagaimanapun juga, ini adalah kekuatan surga biksu abadi, dan kekuatan itu sangat menakutkan. Setelah melihat ini, Dev mengaktifkan tubuh emasnya,
melindungi tubuhnya dengan aura, dan bermeditasi di dalam hatinya, binatang kecil penelan langit segera keluarlah, binatang penelan langit segera keluar. Saat ini Dev menjadi lebih cemas, tapi binatang penelan langit itu tidak bergerak sama sekali. Melihat kekuatan surga hendak membombardir tubuh Dev, Dev memejamkan mata dengan erat dan menggertakkan gigi, dia hanya bisa bertarung. Boom! Duar! Akhirnya, kekuatan surga membombardir tubuh Dev, dan pada akhirnya binatang kecil penelan langit itu tidak muncul. Dengan ledakan besar, seluruh puncak gunung diratakan dengan tanah, dan sosok Dev menghilang. Di mana Dev berdiri, sebuah lubang besar sedalam 100 meter telah muncul. Dev. Setelah melihat ini, Kelly bergegas dengan cemas. Tapi dia dihentikan oleh dua saudari Cercei dan Chalcei. Jangan, dengan kekuatanmu, kau hanya akan menjadi abu sebelum kau mendekat. Tiwin dan Shiryu juga saling memandang dengan kaget. Ini, bagaimana? Shiryu melirik Tiwin. Waduh, kenapa begini? Tiwin juga tampak tercengang. Kau baru saja bilang Tuan Chen tidak menyombongkan diri, tapi kenapa sekarang seperti ini? Shiryu bertanya. Hah, bagaimana saya tahu, sepertinya ada yang tidak beres. Tiwin menggaruk kepalanya. Apakah kau ingin melihatnya? Shiryu bertanya. Kekuatan surga belum berakhir, bisakah kau menahannya? Tiwin berkata. Tidak bisa. Aku juga tidak bisa. Tunggu saja. Shiryu menyerah untuk melihatnya. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah nyanyian naga terdengar, dan kemudian cahaya keemasan muncul di lubang sedalam 100 meter. Terlihat lonceng emas perlahan melayang dari lubang yang dalam. Di sekitar lonceng emas, seekor naga besar berputar-putar. Dan tubuh Dev, di bawah lonceng sebesar itu, tidak terluka. Wah, harta karun macam apa itu? Tiwin terkejut. Benda itu adalah artefak yang dapat menahan kekuatan jalan surgawi biksu abadi. Shiryu juga melebarkan matanya, wajahnya luar biasa. Disertai dengan suara mendengung dari lonceng pola naga, kekuatan surga itu langsung menghilang. Tubuh Dev perlahan mendarat, dan lonceng pola naga juga menghilang pada saat bersamaan. Tuan Chen, apakah kau baik-baik saja? Tiwin dan Shiryu segera mengepung Dev. Cui, kekuatan jalan surga biksu abadi tidak cukup untuk dikhawatirkan. Dev tampak tenang dan berkata enteng. Tapi tidak ada yang memperhatikan bahwa kaki Dev gemetar saat ini. Jika bukan karena saat-saat terakhir, Dev mengeluarkan lonceng pola naga, dia akan takut mungkin tanpa lonceng itu dia sudah musnah jadi abu sejak lama. Tuan Chen, saya masih meremehkan kekuatan Anda. Anda benar-benar memiliki artefak seperti itu di tubuh Anda. Jika kamu mengeluarkannya, aku tidak akan menjadi lawanmu sama sekali. Shiryu berkata dengan sangat serius. Dev tersenyum, saya masih memiliki banyak barang semacam ini di cincin penyimpanan saya. Ini bukan yang terkuat. Mendengarkan kata-kata Dev, Shiryu tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, dia tidak berani mengatakan bahwa Dev sedang membual. Bagaimanapun, orang ini sangat luar biasa. Saya memiliki sedikit batu roh peri di sini. Anda dapat menggunakannya terlebih dahulu untuk memulihkan kekuatan Anda. Meskipun tidak dapat membantu Anda kembali ke puncak kekuatan Anda, minimal tidak akan mengurangi kekuatan Anda. Dev dengan santai mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke Shiryu. Shiryu mengambil batu roh peri dan berkata dengan malu, Tuan Chen, Anda membantu saya keluar dari masalah dan memberikan saya sumber daya. Bagaimana aku bisa membalasmu? Jika Anda ingin membalas saya, akan ada peluang. Saya telah menyinggung orang-orang di 10 istana, jadi Anda akan membantu saya di masa depan. Dev berkata. 10 istana? Shiryu terkejut, istana yang diciptakan oleh ras Protoss yang mengaku lebih unggul dari klan lain. Iya, kau juga tahu itu? Dev bertanya. Depan tuanmu Daming. Tentu saja, orang-orang dari istana itu sangat sombong dan arogan. Keberadaan mereka berada di alam surgawi, tidak banyak orang yang menyukai orang-orang ini. Shiryu berkata. Senior, apakah kau pernah berurusan dengan orang-orang dari 10 istana? Dev berkata dengan rasa ingin tahu. Saya pernah bertarung, saya pernah membandingkan ilmu pedang dengan salah satu penguasa dari istana, tapi pada akhirnya saya kalah.
Shiryo berkata. Waduh, penguasa dari istana keberapa? Dev terkejut. Anda harus tahu bahwa ketika Shiryo berada di puncaknya, dia pasti sangat luar biasa, tetapi Dev tidak menyangka Shiryo akan kalah dari penguasa istana. Dengan cara ini, kekuatan 10 istana ini sungguh luar biasa. Penguasa dari istana ketiga, kata Shiryo. Oh, tidak masalah, Dev menghela nafas panjang. Setelah penguasa istana ketiga, masih banyak penguasa istana seperti keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Seharusnya tidak ada bahaya untuk saat ini. Lagi pula, tidak mungkin bagi 10 istana untuk mengirim 3 penguasa istana untuk menangani dirinya sendiri sekaligus. Jangan khawatir Tuan Chen. Karena aku telah setuju untuk melayani Anda selama 300 tahun, tidak peduli siapapun yang mengancam Anda selama 300 tahun ini, aku akan melindungi Anda, bahkan jika itu berarti bertarung sampai mati. Shiryo berkata kepada Dev dengan sangat serius. Oke. Dev memandang Shiryo dengan rasa terima kasih, lalu mengangguk. Aku juga. Tian buru-buru berbicara setelah melihat ini. Santai saja, jangan khawatir, nyawa kalian tidak akan terancam jika kalian mengikutiku. Jika orang yang mengancamku terlalu kuat, tentu saja akan ada seseorang yang mengurusnya. Di belakangku ada seseorang yang lebih kuat dari kalian berdua. Dev berkata sambil tersenyum. Dev, ayo kita pergi dari sini. Aku selalu merasa ini terlalu menakutkan. Kelly sangat ketakutan saat melihat hukuman surga itu untuk pertama kalinya. Dev mengangguk, lalu semua orang melesat dan meninggalkan tangga tingkat kedua dan kembali ke negeri tanpa takdir di dunia surga dan manusia. Caesar Lin dan Taois Walis terkejut melihat Dev dan yang lainnya keluar lagi. Tangga level kedua ini terlalu cepat, dan ada seorang kultivator pedang dengan tatapan abadi mengikuti Dev. Juga muncul pada saat yang sama banyak biksu dari dunia tangga kedua. Zeke dan Yuki juga diteleportasi keluar bersama. Bersambung ke episode 469. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.